temanku Medan mau pindah ke Bali. Wah, ke Bali. Sangat menyenangkan dong, pasti dia senang. Tapi Miss, dia khawatir akan seperti gimana kehidupannya dia ke sana. Karena dia belum pernah ke sana, Miss. Memang sih, terkadang kalau kita pergi ke tempat yang baru itu agak sedikit kesulitan untuk melewatinya, tetapi lama-kelamaan kita bakalan terbiasa sih sebenarnya. Seperti cerita yang ada di Alkitab mengenai bangsa Israel. Mereka menuju tanah perjanjian, tempat yang baru bagi mereka. Awalnya mereka bersungut-sungut, sedih, berat hati, tapi pada akhirnya mereka senang dan bahagia. Mau tahu lagi ceritanya lebih lanjut? Mau, Miss. Mari kita saksikan di Mesbah Cilik. Musa berdiri di sana, tegak dan tanpa gerakan. Udara segar di pagi hari mulai meniup ujung jubahnya. Tetapi dia tidak memedulikannya. Matanya tertuju ke perkemahan-perkemahan anak Israel yang tersebar di dataran di bawahnya. Selama 40 tahun, Allah telah menggunakan Musa untuk menuntun bangsa ini. Dia telah menuntun mereka melewati berbagai macam bahaya. Allah telah memberkati Musa dan menunjukkan banyak mukjizat melalui dia. Laut Merah telah terbagi dua dan bangsa itu bisa menyeberanginya. Dan air laut itu bersatu kembali tepat saat tentara Mesir sedang menyeberang. Satu kali di dalam bahaya, tongkat Musa memukul batu karang. Dan air bersih keluar dari batu karang tersebut. Musa menyesal telah memukul batu karang tersebut. Dia tahu bahwa Allah telah berkata bahwa dia hanya cukup mengatakan kepada batu karang itu. Karena dia tidak menurut, Musa tidak akan menyeberang ke tanah perjanjian. Dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada bangsa Israel di seberang sungai Yordan. Pertama kali Musa memohon kepada Allah, "Ya Tuhan Allah, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik." Tetapi Allah berkata dengan lembut, "Cukup, jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku." Musa menerima apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah memberikan satu penawaran kepada orang tua yang kecewa ini. "Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi." Dengan sedih, Musa berdiri memandang tenda-tenda orang Israel. Umat kesayangannya baru saja bangun. Banyak dari mereka yang sangat rindu untuk menyeberang sungai Yordan. Tetapi banyak juga yang takut. Musa menggelengkan kepalanya dengan satu senyuman yang terkembang di bibirnya. Ini pasti adalah satu kelompok orang yang paling keras kepala di dunia. Dan dia mengasihi mereka, masing-masing dari mereka. Kemudian bisikan lembut Allah menyatakan kepada Musa apa yang harus dilakukan. Dia harus menulis sebuah buku kelima dari Alkitab yang kita sebut Ulangan. Di dalam buku ini dia akan menulis tentang mukjizat-mukjizat Allah dan kasih serta tuntunannya. Dia juga akan memasukkan 10 hukum di situ dan memberikan satu pesan untuk menolong umat Israel agar tetap setia dengan sahabat sejati mereka. Musa mengetahui bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka satu kota yang sudah dibangun sebelumnya. Dia akan memberikan kepada mereka rumah yang penuh dengan hal yang baik. Allah akan menyediakan sumur yang tidak akan pernah kering bagi mereka dan kebun anggur dan pohon ara yang tidak mereka tanam. Yang Allah minta hanyalah agar mereka mengasihi Dia. Tetapi anak-anak Israel mudah melupakan dari mana berkat-berkat itu berasal. Tetapi Musa mengetahuinya. Ingatlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu. Dia mau berseru demikian.
Jika mereka mau melakukannya, jika saja mereka mau menceritakan kepada orang lain hal itu, orang-orang itu akan tetap mengingat Tuhan. Anak-anak akan bertumbuh untuk mengenalnya. Jika saja mereka saling menceritakan kisah tentang mujizat-mujizatnya. Mereka harus membicarakan tentang Tuhan dan memujinya setiap hari, di rumah, di tempat kerja, ketika mereka sedang mengadakan perjalanan, dan ketika mereka sedang beristirahat. Itu yang harus mereka lakukan, dan itu sangat mudah. Tetaplah mengasihi Allah, tetaplah ceritakan tentang Dia.